Welcome to Keep Venture. Let's open your maps, seek the truth, and find the treasure. Let's find the treasure of God together. Halo adik-adik, selamat pagi. Ketemu lagi di Kids Venture. Adik-adik sudah siap untuk memuji dan belajar firman Tuhan? Yang sudah siap, boleh lambaikan tangannya. Siapa lagi yang sudah siap? Good. Mari adik-adik kita semua duduk manis, lipat tangannya dan tutup mata. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas penyertaan Tuhan selama minggu ini. Di hari ini kami kembali berkumpul untuk memuji dan juga belajar firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus yang memberkati. Amin. Adik-adik tahu nggak? Ada begitu banyak kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari loh, yang bisa kita kecap dan lihat. Mari kita bersama pujikan, kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah, betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah, betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan
Adik-adik, kasih dan cinta Tuhan yang kita terima begitu besar. Tuhan itu setia dan selalu menopang. Bagaimana kita bisa membalasnya? Mari kita nyanyikan lagu "Ku Mau Selalu Bersyukur" sebagai komitmen untuk selalu mensyukuri kasih dan cinta Tuhan. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu, oh Yesusku? Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu, oh Yesusku? Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Adik-adik, Tuhan kita begitu setia dan selalu menopang. Kita juga sebagai anak-anaknya mau belajar untuk setia dan taat mengikuti perintah Tuhan. Serta kita juga mau belajar untuk saling menopang dan membantu teman-teman kita. Selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Story time. Shalom, selamat pagi adik-adik semuanya. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, mari kita berdoa minta pimpinan Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah mengasihi kami, Engkau sudah memimpin dan memperhatikan kami. Terima kasih untuk kesempatan pada saat ini untuk kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan mempersiapkan hati kami supaya kami semua dapat siap dan mengerti kebenaran firman Tuhan. Kami serahkan pemberitaan firman Tuhan mulai awal hingga akhir ke dalam tangan Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.
Adik-adik, firman Tuhan yang akan disampaikan hari ini terambil di dalam Lukas pasal yang ke-7 ayat 36 sampai yang ke-50. Adik-adik, suatu hari Yesus diundang ke rumah Simon orang Farisi untuk jamuan makan malam. Yesus mendapatkan tempat duduk di samping meja di mana makanan disajikan, dan segera setiap orang menikmati makanan. Beberapa saat kemudian, seorang wanita memasuki ruangan. Dia membawa sebuah guci batu kecil yang berisi minyak wangi. Setiap orang di dalam kota mengenal perempuan ini. Ia telah menjalani hidup yang sangat berdosa dan banyak orang tidak mau berteman lagi dengannya, adik-adik. Perempuan ini berdiri di belakang Yesus dan mulai menangis. Air matanya jatuh ke atas kaki Yesus. Sementara Simon mengamati dengan penuh keheranan. Si perempuan tersungkur dan menggunakan rambutnya untuk menyeka air mata dari kaki Yesus. Tiba-tiba ruangan dipenuhi dengan bau wangi parfum. Si perempuan meminyaki kaki Yesus dengan minyak wangi yang telah dibawanya dan mulai menciumi kaki Yesus. Ketika Simon melihat si perempuan menghormati Yesus dengan cara ini, ia berpikir sendiri. Orang-orang berkata bahwa Yesus ini seorang nabi yang telah datang dari Allah. Betapa salahnya mereka. Jika dia seorang nabi, dia pasti tahu segala sesuatu tentang perempuan ini. Setiap orang tahu betapa berdosanya dia. Ia seharusnya lebih tahu dan tidak membiarkan perempuan ini menyentuh dirinya. Yesus tahu apa yang sedang dipikirkan Simon, adik-adik. Simon, aku ingin memberitahu engkau sesuatu, kata Yesus. Lalu Yesus memberitahu Simon sebuah perumpamaan cerita. Sehari-hari untuk menunjukkan kebenaran penting yang Yesus ingin untuk Simon pelajari. Simon mendengarkan ketika Yesus mulai bicara, bercerita. Dua orang berhutang uang kepada seorang lintah darat, kata Yesus. Ia lalu menceritakan kepada Simon bahwa satu orang berhutang 500 keping perak. Orang yang lain berhutang 50 keping perak. Ketika tiba waktunya bagi orang-orang ini untuk membayar hutang mereka, tak seorang pun memiliki uang yang cukup dan sanggup untuk membayar hutangnya. Si lintah darat bisa saja menghukum orang-orang ini karena tidak membayar hutang mereka. Tetapi adik-adik, sebaliknya, dia berkata, "Aku akan melupakan uang yang engkau pinjam dariku. Kalian tidak perlu mengembalikan uang pinjaman kalian." Sekarang tanya Yesus kepada Simon, siapakah dari mereka yang akan lebih berterima kasih kepada si lintah darat? Simon tidak perlu berpikir lama untuk menjawab pertanyaan yang mudah itu. Menurutku, orang yang berhutang 500 keping peraklah yang akan lebih berterima kasih kepadanya, katanya. Yesus memberitahu Simon bahwa dia telah memberikan jawaban yang benar. Yesus berpaling kepada si perempuan dan bertanya kepada Simon, "Engkau lihat perempuan ini?" Lalu Yesus memberitahu Simon bahwa perempuan ini telah menghormati dirinya sebagai seorang tamu sejak dia tiba di rumah Simon.
Ia telah membasuh kakinya dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Ia telah mencium kakinya dan menyekanya dengan minyak. Yesus melanjutkan berkata bahwa Simon tidak melakukan satupun dari semua hal ini. Engkau tidak memberiku sebuah ciuman, tetapi perempuan ini sejak aku masuk, tak henti-hentinya terus menciumi kakiku. Engkau tidak menaruh minyak ke atas kepalaku, tetapi perempuan ini telah mencurahkan minyak wangi ke kakiku. Lalu adik-adik, Simon mengerti apa yang Yesus maksudkan dengan cerita yang disampaikannya. Si perempuan itu seperti seorang yang berhutang 500 keping perak. Ia tahu bahwa dia tidak akan pernah dapat membayar kembali utangnya. Ya, perempuan ini seorang yang sangat berdosa. Tetapi Allah telah mengampuninya dan menjadikannya bagian dari anak-anak Allah. Perempuan ini sangat mengasihi Yesus karena dia telah menyelamatkannya dari segala dosanya. Simon mendengarkan ketika Yesus menjelaskan, "Aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih." Lalu adik-adik, Yesus memandang perempuan itu dan berkata, "Dosamu telah diampuni, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat." Adik-adik, Simon adalah orang berdosa, sama seperti perempuan itu. Tetapi hatinya dipenuhi dengan kesombongan. Ia tidak menyadari bahwa dirinya adalah seorang berdosa yang perlu diampuni. Dalam cerita ini, Yesus sedang mengajarkan kepada kita sebuah pelajaran yang penting. Jika kita tidak menyadari bahwa kita adalah orang berdosa, maka kita tidak akan menghargai betapa besar pengampunan Allah dan kita tidak akan memiliki kasih yang besar bagi Dia. Tetapi ketika kita benar-benar mengetahui bahwa kita adalah orang berdosa dan bahwa Yesus telah mengampuni kita, maka hati kita dipenuhi dengan kasih bagi Dia. Adik-adik, pikirkanlah betapa besar Yesus mengasihi orang-orang berdosa. Pikirkanlah kematiannya di atas kayu salib. Pikirkanlah janjinya untuk mengampuni semua orang yang memohon kepadanya dengan iman. Perempuan yang telah diampuni melayani Allah dengan menunjukkan kasih-Nya yang besar kepada Yesus. Kita tidak dapat menunjukkan kepadanya kasih kita dengan cara membasuh kakinya atau menuangkan minyak wangi ke atas kakinya, tetapi kita dapat menunjukkan kepada Dia kasih kita dengan cara-cara lain. Adik-adik, apa sajakah yang dapat kamu lakukan untuk menunjukkan bahwa kamu mengasihi Yesus? Memory verse. Adik-adik, tiba saatnya kita akan membacakan ayat hafalan kita. Minggu ini ayat hafalan kita terambil dari Matius 5 ayat yang ke-16. Mari kita bacakan bersama-sama sebanyak 4 kali. Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu
bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Adik-adik, demikianlah pemberitaan firman Tuhan hari ini. Mari kita tutup dengan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau Tuhan sudah memimpin kami, memberikan kesempatan kami untuk kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami berdoa kiranya firman Tuhan yang sudah kami dengar, Tuhan berkati di dalam hati kami, supaya firman itu kami dapat lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami serahkan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Got questions? Kak, mengapa perempuan berdosa bisa berpikir memperlakukan Yesus seperti itu? Apakah tindaknya pantas? Adik-adik, sesuai dengan kebudayaan Timur pada waktu itu, ada beberapa cara dalam memperlakukan seorang tamu. Yang pertama, tuan rumah meletakkan tangannya ke atas bahu sang tamu, lalu memberikan ciuman sebagai tanda perdamaian. Yang kedua, tuan rumah akan menyediakan bejana pembasuhan, lalu membuka kasut sang tamu dan membasuh kakinya. Hal ini dilakukan karena kasut sang tamu dan kakinya dipenuhi oleh debu pasir. Yang ketiga, menggunakan minyak wangi dan dupa untuk kemudian dipercikkan ke atas kepala sang tamu. Kebiasaan-kebiasaan di atas adalah hal yang umum dilakukan oleh seorang tuan rumah kepada tamunya, adik-adik. Simon telah mengundang Yesus untuk suatu jamuan makan malam. Tetapi ketika Yesus tiba, Simon tidak menyambut dia dengan ciuman selamat datang. Simon tidak menyediakan air untuk membasuh kaki Yesus yang kotor. Simon tidak memberi Yesus minyak apapun untuk kulitnya. Simon tidak menyambut Yesus di rumahnya dengan cara yang biasa dilakukan orang pada waktu itu. Perempuan berdosa itulah yang menyambut Yesus dengan penuh kasih dan penghargaan. Song of the month. Yay! Every time I call
Thank you for joining us and see you next week on Kids Venture.